الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat lupa. Jadi lupa salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kenal ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Tetapi salah satu mudarat, salah satu dosa adalah dosa melupakan. Nikmat lupa, tapi dosa untuk melupakan. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kepada manusia, jangan pernah manusia ini melupakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya pikiran dan akal. Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Jemaah dirahmati Allah, tidak ada nikmat yang paling indah kecuali nikmat orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kepada Allah itu juga bermakna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir As-Sabuni disebutkan bahawa Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kaifa ashkuruka? Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku mensyukuri nikmat-Mu? Tidak sanggup satu pun manusia yang dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan ada manusia yang dapat menghitung nikmat bagaimana jantung berdetak, bagaimana nafas ini begitu lega. Maka Allah mengatakan, ya Musa, uzkurni wa la tansani. Wahai Musa, ingatlah saya, jangan pernah engkau melupakan saya. Fa in dzakartani faqad syakartani. Ketika kau ingat nama saya, sebut nama saya, itulah maknanya syukurmu kepada saya. Wa in nasitani faqad kafartani. Ketika kau lupa kepada saya, itulah makna kufurmu akan nikmat saya. Jemaah rahmatullah, pernah kita lupa kepada Allah? Pernah. Ketika kita keluar rumah tak baca doa. Ketika kenderaan tak awali dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita sedang kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Sebutlah namaku, janganlah engkau melupakan, janganlah engkau kufur akan nikmat-nikmat. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quranul Karim ketika disebut dengan al-dzakirina Allah, maka sifatnya adalah katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, bagaimana keadaannya? Katsiran, berzikir yang banyak. Tidak cukup sekali, tidak cukup dua kali, tapi berkali-kali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi salat,
sampai bengkak kakinya. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bangun, maka melihat Nabi lagi salat, tidur dan bangun kembali, mendapatkan Nabi kembali dalam salat. Maka ditanyakan kepada beliau, ibadah semacam apa ini ya Rasul? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu telah ampuni dan yang akan datang pun Allah telah ampuni. Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Tidak ada nikmat yang kurang, tapi syukur kita yang tidak pernah bertambah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik, orang yang selalu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajarkan manusia bagaimana cara bersyukur. Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu misbah kepadamu. Bagi kami itu sedikit wahai Muhammad, tapi bagimu itu adalah banyak. Bagi pemberi itu sedikit, bagi penerima itu adalah banyak. Bagi Allah, pemberian kepada hamba sedikit saja, tapi bagi hamba, ya Allah, nikmat-Mu luar biasa. Untuk apa kita menyebut nikmat yang banyak? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk apa kita ceritakan? Agar muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingin bersyukur, semakin banyak kita menyebut namanya. Dalam tidur sebut namanya, dalam bangun sebut namanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya fikiran. Siapa mereka itu? Orang-orang yang berzikir, ingat kepada Allah sambil mereka berdiri, sambil mereka duduk, sambil mereka berbaring. Mereka orang yang berzikir, menyebut nama-Mu ya Allah. Maka sebagian ulama mengatakan ayat ini bermakna kalau orang tak sanggup salat sambil berdiri, apakah dia meninggalkan salat? Tidak. Salatlah sambil duduk. Kalau tak sanggup sambil duduk, salatlah sambil berbaring. Salat menyebut nama Allah dan ia adalah zikir yang paling agung. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta. Idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhu. Bila hamba menyebut nama saya di satu halayak, aku sebut namanya dalam halayak yang lebih baik. Allah tak pernah melupakan kita, hanya hamba sering melupakan Tuhannya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasallah fa ansahum anfusahum. Janganlah engkau seperti orang-orang yang melupakan Allah. Bagaimana makna melupakan Allah? Melupakan perintah-perintah Allah, merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melupakan Allah, seakan-akan ia melupakan dirinya. Bukan Allah yang dilupakan, tapi ia sedang melupakan dirinya. Setiap kali orang meninggalkan Allah, maka ia telah meninggalkan kebahagiaan dirinya. Setiap kali orang menyebut nama Allah, dia telah menempatkan dirinya dalam kebahagiaan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, setiap hati berzikir akan nama Allah telah mengantarkannya kepada ketenangan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah besar makna zikir dalam kehidupan manusia. Maka
dalam ayat yang kita bacakan tadi ada satu pesan yang sangat penting, menggabungkan antara zikir dengan fikir. Tak makna zikir tanpa fikir, dan tak makna fikir tanpa zikir. Orang yang berzikir menyebut akan nama Allah, akan kebesarannya, akan nikmat-nikmatnya. Orang yang berfikir akan kagum akan apa yang Allah ciptakan di alam semesta, sehingga dia mengatakan, ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan, walau hanya seekor nyamuk. Nyamuk terasa tak berguna, tapi ada manfaat di baliknya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, wahai manusia, janganlah engkau seperti seekor nyamuk. Nyamuk kalau lagi lapar, dia belum ada makanan, dia mudah terbang ke sana kemari. Tetapi ketika dia banyak makanan, banyak nikmat, dia akan jatuh dan mati dalam nikmat itu. Wahai manusia, janganlah kau seperti itu. Dulu ketika kau miskin menjadi hamba Allah, kemudian ketika kau kaya, kau menjadi hamba harta. Di sanalah awal kebinasaan, di sanalah awal kecelakaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, ulaika humul fasiqun. Melupakan Allah itu maknanya orang yang fasik. Apa makna orang yang fasik? Al-khuruju minat ta'ah. Dia keluar sebagai hamba yang beribadat menuju hamba yang bermaksiat. Dia keluar dari hamba yang bahagia menuju hamba yang sengsara. Dia keluar dari hamba yang menjadi isi surga menjadi hamba yang suka kepada neraka. Al-fasiq, al-khuruju minat ta'ah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling bahagia adalah ketika Allah memanggil kita sebagai hamba, karena kita dekat dengannya. Maka ketika orang selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dia sedang di-upgrade oleh Allah menjadi hamba-hambanya. Maka dalam Al-Quran, kalimah hamba ini kalimah yang istimewa, kalimah yang digelarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Kenapa hambanya? Karena Nabi yang selalu ingat akan Tuhannya. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi momen yang sangat penting untuk mengupgrade kita menjadi orang-orang yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, orang-orang yang ingat kepada Allah dengan sebutan yang banyak, sehingga nama Allah menjadi satu nama yang tertanam di alam bawah sadar kita. Orang ketika meninggal dunia, kan kita bilang dia tidak lagi sadar bagaimana dia menyebut nama Allah, tetapi nama Allah ada di alam bawah sadarnya. Nama Allah yang awalnya dia sebut, sekarang nama Allah tersebut dalam bibirnya. Awalnya dia sebut nama Allah, Allah, Allah. Pada saatnya nanti nama Allah akan tersebut. Apabila tersantung batu, nama Allah akan tersebut walaupun dia tak menyebut. Ketika dia meninggal, nama Allah tersebut walaupun dia tak sanggup menyebut. Kenapa? Karena nama Allah sudah berada di alam bawah sadarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا أهلك اليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وزقزق جمعتهم وزلزل أقدامهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.